Halo Mitra Kelly yang ada di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat saja ya. Di Dr. Talk Health and Solution kali ini, kita akan bahas satu wabah yang memang saat ini sedang menghebohkan dunia, termasuk Indonesia, yaitu tentang wabah COVID-19. Di mana wabah ini telah menginfeksi 820.000 orang lebih di seluruh dunia, serta telah menewaskan 42.000 orang total di seluruh dunia. Di Indonesia saja, kasusnya ini sudah mencapai 1.500-an lebih kasus yang ada di Indonesia. Dan per hari ini, 1 kali 24 jam saat saya bicara saat ini, ada lebih dari 110 orang dinyatakan positif terinfeksi oleh COVID-19 ini. COVID-19 atau COVID-19 ini merupakan salah satu dari virus corona. Virus corona merupakan molekul protein yang diselubungi oleh lapisan lemak yang berukuran sangat kecil, berukuran nano, dan kemudian bisa masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Ya, jadi virus corona itu sendiri sebenarnya banyak sekali jenisnya, termasuk influenza. Kita pernah kenal juga yang namanya SARS, lalu kita juga pernah kenal yang namanya MERS, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, di mana angka kematian akibat MERS dan SARS ini sangat tinggi. Nah, angka kematian akibat virus COVID-19 ini akan sangat tinggi juga kalau kita tidak mampu melawannya atau kita tidak mampu menanganinya dengan baik. Oleh karena itu, kita butuh satu kesiapan, kita butuh satu tindakan yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk bisa mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. COVID-19 atau COVID-19 ini bisa menyebabkan gejala di saluran pernafasan serta gejala di organ paru-paru kita. Jadi dia menginfeksi organ pernafasan kita. Nah, gejala yang ditimbulkan antara lain sebenarnya seperti batuk, pilek, lalu kemudian terjadi demam yang sangat tinggi akibat dari infeksi, lalu kemudian juga terjadi yang namanya sesak nafas, lemas, bisa juga terjadi mual serta muntah, kelelahan, tidak adanya nafsu makan, serta berujung bisa terjadi penurunan kesadaran dan hingga berakhir pada shock atau koma pada pasien tersebut. Nah, banyak orang menyangka penyebaran COVID-19 atau penularan COVID-19 ini bisa melalui udara terbuka atau airborne. Sebenarnya hal itu salah dan tidak berdasar. Nah, penularan COVID-19 ini sebenarnya melalui percikan ludah atau yang biasa kita sebut sebagai droplets. Droplets itu bisa berasal dari si penderita yang melakukan bersin atau batuk. Selain droplet langsung, melalui droplet yang tidak langsung tertempel di tangan itu juga bisa. Jadi orang-orang yang mempunyai COVID-19, batuk dan bersin menutup dengan menggunakan tangan, tangannya berkontak dengan orang lain atau memegang sesuatu yang berupa logam, plastik, kemudian kayu, itu bisa menyebabkan COVID-19 ini berpindah tangan ke orang lain. Nah, dengan berpindah tangan ke orang lain ini, maka kita disarankan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ingat, di pembahasan awal saya bilang bahwa virus merupakan molekul protein yang diselubungi oleh lemak. Maka tindakan penyabunan pada tangan itu bisa melarutkan virus dengan baik. Sehingga banyak sekali orang menggunakan desinfektan untuk membersihkan ruangannya atau benda-benda yang ada di sekelilingnya, bahkan termasuk pakaiannya dan dirinya sendiri dengan menggunakan cairan desinfektan yang sebenarnya sangat berbahaya untuk kulit kita. Sehingga saya tidak terlalu menyarankan, bahkan WHO pun tidak terlalu menyarankan kita menggunakan desinfektan untuk membersihkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena desinfektan berbeda dengan sanitizer. Sanitizer memang dirancang khusus untuk menjaga kelembapan kulit sehingga kulit tidak rusak. Sedangkan desinfektan itu digunakan untuk makhluk yang bukan makhluk hidup atau makhluk mati atau benda-benda mati. Nah, jadi penggunaan desinfektan ini sebenarnya akan mengiritasi kulit, lapisan mukosa, mata kita, dan bahkan kalau terhirup bisa menyebabkan karsinogen. Jadi, penggunaan desinfektan tidak terlalu disarankan. Seluruh ilmuwan di dunia ingin mendapatkan dan mencari pengobatan yang tepat serta vaksin yang tepat untuk wabah COVID-19 ini.
Cuma saat ini belum ada pengobatan yang sifatnya sudah teruji secara klinis yang bisa mengatasi wabah ini. Untuk itu, kita perlu menjaga diri kita dari serangan virus apapun yang ada dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh kita? Cara meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan cara mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral harus ada dalam satu makanan atau dalam satu menu kita sehari-hari. Dan lengkapi juga dengan susu dan suplementasi yang lain seperti yang baik ya, madu, terus kemudian vitamin D dan lain sebagainya. Oke, bicara soal susu yang sehat itu harus mempunyai beberapa syarat sebenarnya. Yang pertama, susu yang sehat itu tidak mengandung lemak yang terlalu tinggi. Nah, pada kita usia 25 tahun ke atas, lebih baik tidak mengkonsumsi susu yang full cream sifatnya karena lemaknya sangat tinggi. Lebih baik cari susu yang memang rendah lemak. Boleh low fat atau yang lebih baik lagi adalah susu skim. Lalu yang kedua, cari susu dengan kadar protein yang cukup tinggi juga. Karena sebenarnya inti yang kita mau kita serap dalam susu itu adalah proteinnya. Jadi cari protein yang baik. Nah, lebih baik lagi kalau susu itu mengandung yang namanya kolostrum. Karena kolostrum sudah terbukti bisa meningkatkan IgG dan bisa mengaktifkan sel B dan sel T, yang dimana ini berperan aktif terhadap sistem imunitas tubuh kita atau antibodi kita. Nah, jadi pilihlah susu yang memang rendah lemak, mengandung protein tinggi, dan mempunyai tambahan plus berupa daya tahan tubuh yang baik. Di mana manfaat susu yang tadi saya sebutkan bisa kita dapatkan di KC Susu Skim dari PT Keling Indonesia. Mengkonsumsi KC Susu Skim ini secara teratur dan sesuai dengan dosis harian akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita bisa bertahan dari serangan virus. Nah, selain susu, saya sarankan kita mengkonsumsi suplemen produk dari lebah, yaitu madu. Di mana madu ini memang banyak sekali manfaatnya selain meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Nah, madu sendiri sebenarnya kita harus memilih yang baik, yang murni adanya, yang tidak dicampur dengan gula. Nah, PT Keling Indonesia juga mengeluarkan produk madu yaitu K-Honey 5-in-1, di mana madu yang kita keluarkan ini adalah madu yang murni, yang bisa membantu kita menjaga daya tahan tubuh karena mengandung flavonoid tinggi. Ya, flavonoid ini bisa meredakan peradangan yang terjadi atau menghambat peradangan yang terjadi akibat cytokine storm yang ada di dalam infeksi COVID-19 tadi. Jadi, kita bisa menjaga diri kita dari infeksi COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara satu, menyaring berita yang baik untuk masuk ke dalam kita. Jadi jangan sembarangan menyerap berita yang tidak jelas sumbernya. Kalau memang ragu, bisa bertanya kepada sumber-sumber yang kompeten. Lalu yang kedua, ya, tetap jaga dan ikut himbauan pemerintah seperti physical distancing, menggunakan masker pada saat keluar rumah, mencuci tangan dengan baik dan benar secara teratur dan rutin, tidak menggunakan desinfektan secara sembarangan, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, kita sangat bisa mencegah COVID-19 masuk ke dalam diri kita dan keluarga kita. Dengan cara apa? Melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi baik serta seimbang dalam tubuh kita. Dan lengkapi gizi itu dengan suplementasi yang baik berupa susu serta madu. Ya, dan jangan lupa konsumsi KC Susu Skim setiap hari dan juga K-Honey 5-in-1 secara teratur sesuai dengan dosis anjurannya. Oke, sekian dari saya. Kita akan ketemu di Dr. Talk Health and Solution berikutnya.